ulil albab. Laisa alaikum junahun 196 ya. junahun kamu fadlam min rabbikum فإذا أفضتم من عرفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور Rahim. Iya. Sadaqallahu nazim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. Iya. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Iya. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الحصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل له اتق الله أخرجه العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Sudah. 208. Tadi pertama Alan berapa?
196 ya. 197 sampai 28. Enggak di artinya di itu. Terus diupload ke grup. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi, Iya. barang siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, nafas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Yeah. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Yeah. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah, dan Masjidil Haram, dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu. Sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak Arafah dan memohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengampun, Maha Penyayang. Yeah. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah bagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan tidak memperoleh bagian apapun. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Yeah. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Barang siapa yang mempercepat meninggalkan Mina setelah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Yeah. Dan barang siapa mengakhirkannya, tidak ada dosa pula baginya. Yeah. Yakni bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkannya. Yeah. Dan di antara manusia ada yang membicarakannya tentang kehidupan dunia, mengagumkan engkau Muhammad, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya. Padahal dia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Yeah. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam. Dan sungguh jahanam itu tempat tinggal yang terburuk. Yeah. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Iya, Sadaqallahul-Azim. Sudah di itu kan? Di upload ya. Sampai 200. Ini saya alami semua tuh kemarin di pergi haji itu ya, dari Arafah terus ke Musdalifah dulu. Musdalifah tuh menginap ya, saya pakai baju ihram, pakai celana dalam tuh ya, ihram. Oh, yang kesini tuh. Iya. Nah, terus ke Mina itu 2 hari di sana. Nah, setelah itu baru setelah jumroh, lepas jumroh baru ganti baju biasa. Itu ada yang boleh pulang ke hotel, tapi ada yang nafar akhir, dia tetap di Mina sampai 3 hari, sampai hari tasyrik. Memang kan banyak yang masih muda juga saya lihat. Kalau yang muda itu biasanya yang nafar awal ya, yang lemparnya cuma 2 kali. Kalau yang tua-tua mah
tiga lemparan ya. Karena kan sebulan lebih tidak bercampur istri itu. Nah, ketika sudah lempar jumroh itu haji sudah selesai. Maka boleh pulang ke hotel masing-masing. Ada yang pulang tuh menyewa hotel, ada yang masih muda-muda itu. Ya wajar namanya manusia itu. Ya itu namanya apa lawan apa lahir. Baik, yang kedua kita berdoa kepada Allah minta baca surah Al-Fatihah, mudah-mudahan dengan berkahnya surah Al-Fatihah kita dan keluarga kita diberikan kesehatan ya lahir dan batin. Anak kita juga diberikan kemudahan dalam belajar ya. Dan mereka menjadi anak yang soleh dan solihah. Dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah di jalan yang Allah ridhoi ya. Dan senantiasa juga istiqomah untuk meluangkan ya sebagai tanda syukur kita kepada Allah, meluangkan waktu untuk taklim, untuk liqa ya di mana saja, khususnya malam Jumat ya, yang apabila kita kerjakan istiqomah insya Allah bukan hanya ada keberkahan di dunia, tetapi Allah akan mencatat khairul amal ya, itu adalah sebaik-baik amal kedua doa yang dikerjakan secara istiqomah wa in qalla, walaupun secara jumlah mungkin tidak terlalu besar ya. Maka kita mohon pada Allah supaya ada keistiqomahan itu untuk ibadah, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita diberikan tempat yang mulia, diampuni dosanya, diterima semua amal kebaikannya. Ala hadiniyah likulli niyatin sholih wa ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ketiga, pertanyaan bebas ya. Silakan kalau ada, baik tadi yang dibaca di ayat yang dibaca kita atau di luar itu ya. Kalau ada silakan. Bismillah. Alhamdulillah. Alan sibuk Alan. Tadi juga harusnya hari ini ke pabrik, saya bilang Pak, saya dulu ke pabrik. Ya, tapi Iya silakan Mang ini Atom. yang ayat ke-200, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka Ya. berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut nenek moyang kamu. Ya. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Dia tidak memperoleh bagian apapun. Ya. Maksudnya? Yang membangun Ka'bah memang Nabi Adam. Ya. Dengan Ibu Hawa dibantu malaikat Jibril. Itu ketika Nabi Adam setelah turun dari bumi kan, turun dari surga, Nabi Adam kemudian siapa? Pak Mukhlis. Iya nih, rindu bener Pak Mukhlisnya. Agak kurusan sekarang. Kayak kurusan. Masya Allah. Iya, ini rumahnya dekat, kerjanya jauh. Pahalanya banyak. Karena kerja itu jihad. Ya, jadi yang membangun Ka'bah itu kan Nabi Adam ya. Nah, ketika periode Nabi Adam selesai, Ka'bah itu kan tetap berdiri ya. Nah, ketika Nabi Nuh ya menjadi Rasul, Ka'bah kan masih ada tuh. Tapi ketika banjir 40 hari 40 malam itu yang dialami Nabi Nuh itu, maka Ka'bah itu kemudian rusak. Dalam pengertian bangunannya rusak. Nah, ketika sampai kepada Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim disuruh membangun lagi oleh Allah.
Maka dibangunlah Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dengan putranya itu Nabi Ismail. Ya, bahkan ketika hampir jadi, yaitu Nabi Ibrahim keluar ya, ngomong sama Nabi Ismail. Kalau pakai bahasa gampangnya, nak, Abah mau keluar dulu ya, pengen lihat dulu nih potongannya udah pas belum kira-kira begitu. Maka Nabi Ibrahim keluar sambil cingkek itu, maka sampai kiamat nanti itu ada namanya makom Ibrahim. Nah, itu mustajab ya. Jadi kalau kita tawaf itu sebelah kiri, kalau udah finish itu nanti ketemu dengan makom Nabi Ibrahim. Kalau hijir Ismail, nah kalau hijir Ismail, hijir itu aja batu ya. Ismail itu Ismail. Jadi ketika Nabi Ibrahim sudah selesai bangun Ka'bahnya, dilihat dari luar, wah sudah jadi. Nah rupanya Nabi Ibrahim melihat ke bawah, Ismail tapi kok ini masih ada lubang nih gitu ya. Kelalai mungkin kita gitu ya, namanya bangun gak ada lubang. Kata Nabi Ibrahim, Ismail kamu cari batu ya, ini buat nutup ini nih lubang gitu. Ismail cari, tapi nggak ketemu. Maka turunlah malaikat Jibril ya. Karena Ismail juga memang sudah mau calon rasul ya. Maka Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil batu dari surga. Ya, maka disebut dengan hijir Ismail, tapi karena batu maka disebut dengan Hajar Aswad. Maka disuruh diletakkanlah di tempat yang berlubang tadi. Maka sampai hari ini menjadi Hajar Aswad. Nah, setelah kita haji, maka kita banyak menyebut itu. Banyak menyebut artinya bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada para rasul tadi yang telah meletakkan ritual-ritual haji tadi. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Adam dengan istrinya, Nabi Ibrahim dengan putranya. Itu maknanya. Menyebut, maka kalau Nabi Ibrahim malah kita sebut di dalam sholat kan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali, dan atas keluarga Ibrahim. Itu wajib kita baca. Enggak, tadi poin saya, ini kan ada yang berdoa, ya Tuhan kami berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Dia tidak memperoleh bagian apapun. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ya. Dan lindungilah kami dari azab neraka. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan. Itu maksudnya yang atas, ya Tuhan kami berilah kami kebaikan di dunia dan Robbana atina fid dunya itu. Doanya bunyinya Robbana atina fid dunya. Ya kalau kita umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Ismail, umatnya Rasulullah, doanya itu. Robbana atina fid dunya hasanah. Ya. Tapi ada orang-orang di luar kita, di luar, maksudnya di luar itu bisa umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Ismail, umatnya Rasulullah, yang doanya tujuannya hanya dunia. Ya, orang-orang kafir lah. Orang kafir kan definisinya orang yang tidak mau bersahadatain. Dia tidak mau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, ya tergantung rasulnya siapa. Adam Rasulullah atau Ibrahim Rasulullah. Nah, itu di zaman Nabi Adam ada orang kafir. Di zaman Nabi Ibrahim juga ada orang kafir. Di zaman Nabi Ismail juga ada orang kafir. Di zaman Nabi Muhammad ada. Sekarang ada. Cuman mereknya kan sekarang udah modern, namanya Konghucu, Hindu, Buddha, Katolik. Ya intinya mereka orang-orang yang tidak mau bersahadatain tadi disebut orang kafir. Ya, kalau ada orang yang mengusulkan jangan ngomong kafir dong, orang non muslim, loh ente nyalain Quran dong. Orang Allah bilangnya kafir, ayyuhal kafirun itu kan. Nah jadi orang-orang kafir itu kan memang dia kalau berdoa pun dia tujuannya cuma dunia, makanya Allah kasih. Itu orang-orang Cina kalau bangun rumah, bangun apa, dia akan ada doanya. Tapi biasanya doanya itu nggak jauh-jauh dari sejahtera dunia, sejahtera bisnis, sejahtera keluarga, sejahtera komunitas itu. Nah kalau kita orang beriman tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Karuniakan kepada kami kehidupan dunia yang hasanah, yang dekat sama Allah maksudnya. Hasanah itu mana?
wafil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang hasanah yaitu surga. Kan mereka nggak sama surganya dengan kita. Walaupun mereka juga punya keyakinan punya surga juga masing-masing, tapi beda dengan kita. Gitu maksudnya ya? Iya. Ya. Penulis ada bertanya? Saya belum. Masih boleh baca belum? Bogor, lumayan jauh. Ini tatang berapa anak ini ya? Air hangatnya? Enak, enak bener airnya. Nah, air orang soleh enak emang. Iya. Alhamdulillah. Berapa tadi? 200. Itu Ustaz saya Nah. masalah wudhu ya. Gimana? Saya mau tanyakan kemarin saya pas di perjalanan di daerah Depok itu saya ketemu orang Ya. terus dia memberitahukan ya sebenarnya mereka dia ngasih tahu saya tuh kalau dia bilang kalau wudhu nggak benar itu sholat juga nggak diterima. Udah benar sih memang. Cuma caranya kata dia memang sih harus kan ini kan sunnah Ustaz ya di kaki itu kan harus di gini nih salah-salahnya ya. Tapi harus basah di. Iya. Tapi Kan, itu sunnah ya, menyala-nyala itu iya, sunnah. Sunnah Hukum. Cuma dia saya nggak terima itu udah bilang seakan-akan ini kalau kita begini wajib. Iya. Menyala-nyala hukumnya sunnah. Iya. Tapi membasahi ya anggota rukun wudhu memang wajib harus. Iya. Yang 4 itu ya. Iya benar. Muka, tangan, kepala, dan kaki itu wajib dibasuh. Jadi menyala-nyala sunnah. Iya, sunnah bukan wajib. Yang penting kita yakin kalau ini sudah basah. Sudah basah semua. Itu saya mau pertegas lagi takutnya. Memang ada sebagian orang yang terlalu dalam pengertian mungkin karena menganggap itu sangat penting buat mereka ya. Kadang-kadang tadi ya konsennya di situ ya agak berlebih gitu. Jadi kadang-kadang ada yang suka sama kena sak itu ya, wudhu bolak-balik gitu. Wudhu nggak usah seperti itu, karena ya memang tanpa wudhu ya sholat tidak sah, tetapi wudhu ya yang sesuai yang dijelaskan saja di dalam sunnah. Kalau yang rukun diletakkan pada rukun, kalau yang sunnah ya diletakkan pada yang sunnah. Dan yang paling pokok kan bukan pada ritual geraknya itu, penghayatannya ya. Ketika wudhu itu ketika membasuh muka, maka dosa-dosa di muka kita itu minta diampuni. Ketika kumur, dosa-dosa di mulut kita minta ampun. Ketika telinga, dosa-dosa pendengar kita minta ampun. Ketika membasuh kaki, kita berharap Allah mengampuni langkah-langkah yang salah. Dari penghayatan itu ya. Penting saya. Sama juga kalau misalnya orang di baskom ya. Iya. Baskom. Terus ada Mustakmal. Itu menurut Ustaz gimana? Kalau di baskom tidak sah. Kan harus 2 kula. 2 kula itu madzhab Syafi'i ya. Itu setidaknya 60 meter persegi. Yang boleh kita mencelupkan tangan. Kalau tidak sampai 2 kula, tidak sampai 60 cm, pakai gayung. Pakai gayung saja. Kalau lagi betul-betul tidak ada air, kayak saya kemarin di pesawat, pakai sebotol juga cukup, sebotol ini air. Karena rukun wudhu cuma 4 tadi. Muka, ya, tangan, sebagian kepala, sama kaki. Basuhnya juga tidak harus diguyur-guyur amat gitu. Pokoknya air diusap-usapkan. Itu udah. Jadi cukup segini. Jadi kalau di baskom itu malah tidak sah airnya, wudhunya tidak, airnya tidak
tohir mutahhir, tidak suci dan mensucikan. Kan syaratnya harus suci mensucikan airnya. Tapi sering kalau ke rumah ada itu di Serang masih ada itu. Kolamnya itu wudhunya itu di air yang tergenang itu. Kadang-kadang orang ngurul ingus gitu. Tapi pelan-pelan sudah mulai satu-satu sudah mulai mungkin generasi sekarangnya pada protes kali ya. Sudah mulai dirubah. Ya, jadi itu harus menggunakan air yang tahir, suci, mutahhir dan mensucikan. Nah, syaratnya adalah 2 kulak atau kalau kita Imam Syafi'i itu sekitar 60 meter persegi. Itu. Baik, ada lagi? Baca bola kan? Kemarinnya banyak deh. Pak Yosef. Baik, kalau tidak ada kita ke materi. Sampai surat Al-Alaq ya? Sama Pak Yosef sampai surat Al-Alaq ya? Al-Alaq ya. Ya. Baik, ini surat Al-Alaq ya. Inti dari surat Al-Alaq kandungannya adalah pertama pentingnya ilmu. Ya. Itu membaca dan menulis. Itu satu. Ilmu itu saking pentingnya sampai Rasulullah mengatakan kun aliman, ya, jadilah orang alim, au muta'alliman, atau jadi namanya murid, ya, au mustami'an, atau mau mendengar, au muhibban, atau mencintai ahli ilmu atau ilmu, mencintai ahli ilmu dan ilmu. Wala takun khomisan patahlik lak, jangan jadi yang kelima, kata Nabi, kamu akan celaka. Ya, celaka maksudnya tersesat. Jadi orang alim enggak nih. Belajar nggak mau. Dengerin juga ogah. Senang sama ulama juga enggak. Itu bisa tersesat. Itu biasanya kayak gitu bisa jadi muridnya Gus Samsudin. Ada pendukungnya dia. Ya, makanya Nabi Muhammad itu punya guru, ya, malaikat Jibril kan. Para sahabat ya gurunya Rasulullah kan. Tabiin gurunya para sahabat. Tabiin gurunya tabiin. Ya kita ya gurunya ya ulama. Ustadz ya, ustadz gurunya ulama. Jadi memang mau tidak mau secara historis, secara kesejarahan kita ini butuh guru. Butuh orang yang ya mengajarkan tentang values, nilai-nilai agama. Itu sebuah fakta sejarah dan fitrah menurut saya. Fitrah. Maka saya pernah menyentuhkan Muhammad Ali itu gurunya kecil. Adanya. Siapa namanya saya lupa itu. Nah dia pernah ngomong. Saya kalau ditonjok sama kamu Muhammad Ali, saya langsung tepar gitu kan. Tapi saya tahu kelemahan-kelemahan kamu yang kamu tidak sadari. Nah itu fungsinya guru di situ. Jadi pelan-pelan dibenerin gitu kan. Muhammad yang kelebihannya dieksplor, dikuatkan, nah titik-titik lemahnya itu perbaiki oleh gurunya. Atau sekelas juara yang dari Dagestan itu siapa namanya? Habib Amar gulat bebas apa namanya? Ya si Habib ya. Dia Muslim kalau bukan Rusia. Ya maksudnya memang wilayah Rusia. Jadi wilayah Rusia itu adalah ada namanya Bukhara.
Akhirnya Imam Bukhari itu dari sana, dari Rusia. Ada Uzbekistan, ada Dagestan, ada Kaukus. Nah, Habib termasuk yang Muslim itu. Nah, itu pelatihnya bapaknya. Ya, bapaknya juga ngomong begitu. Ya kamu kalau saya suruh gulat sama kamu, Habib, ya saya 2 menit selesai. Tapi bapak tahu kelemahan kamu. Nah, jadi surat Al-Alaq itu mengajarkan tentang betapa pentingnya ilmu. Bahkan ada kalam para ulama ya, ibadah tanpa ilmu itu tidak diterima oleh Allah. Kemudian membaca dan menulis. Yang kedua, inti dari surat Al-Alaq itu adalah muraqabatillah. Merasa diawasi Allah. Merasa di muraqabatillah. Dan mengingat akhirat. Sehingga ada istiqomah. Jadi ketika merasa diawasi Allah dan mengingat akhirat, itu hasilnya adalah istiqomah. Ya, maaf misalnya gini, kita dengar azan, tapi kok males. Tapi kalau, ya Allah, lalu lihat saya, itu insya Allah jadi semangat lagi. Malu saya sama Allah, kira-kira gitu. Mengingat akhirat juga sama. Itu menyebabkan istiqomah. Ya kita misalnya ya biasanya melakukan kebaikan lalu tidak melakukan kebaikan. Ya Allah, kalau kemudian ini saya tidak melakukan kebaikan lalu saya meninggal gimana gitu. Jadi, ketika dia ingat akhirat, ya Allah, ini ujian ya, gangguan. Karena saya bisa istiqomah, mudah-mudahan Allah ridho dengan keistiqomahan ini. Ya nanti Allah kasih rahmat surga lah. Ketika tidak istiqomah, penyebabnya karena tidak ingat akhirat tadi. Sederhananya begitu. Nah, ingat akhirat pintunya apa? Ingat mati. Orang kalau ingat mati, insya Allah mau baca Quran, mau ngaji gitu kan. Tapi kalau ngerasanya kita bakal hidup terus, lah ngapain ngaji sih gitu. Mending apalah gitu ya, TV atau apa gitu. Nah kalau kita punya keyakinan kita ini bakal ke akhirat melalui pintu kematian, ya misalnya contohnya ngaji gini, ya paling kan seminggu sekali Allah minta waktu. Ya bukan ngaji ke saya sebenarnya, antum sama Allah sebetulnya. Allah akadnya antum sama Allah bukan sama saya. Saya mah ibaratnya petugas saja, tugasnya Allah, perantara aja. Ya makanya ketika ingat itu, insya Allah ada Allah. Saya ditakdirkan memang ya bertemu. Ini kan takdir semua nih. Muklis orang Makassar. Ya Allah, saya takdir ketemu Pak Sepul orang Pandeglang. Dari dulu nggak kenal kan. Ya Allah, engkau menakdirkan Mang Oto. Ya, jadi bisa main ke rumahnya. Nah, itu kan bukan kehendak kita semua, Allah yang menakdirkan. Allah yang men-set ya. Nah, bahkan di dalam hadis disebutkan ya bahwa orang-orang yang selalu istiqomah dalam kebersamaan kebaikan kayak gini itu bisa saling menolong nanti surga. Bisa beri syafaat. Ya, syafaat itu kan ada syafaat itu ada syafaatul uzma Nabi ke umatnya. Ya. Ada lagi syafaat anak kepada orang tuanya. Anak itu bisa mengambil orang tuanya ke surga. Ya.
Nah, kemudian saudara ke saudara yang lain. Ya. Di hadis riwayat Muslim itu kan kata Nabi, aku jaminkan 6 hal bagi orang yang mati syahid. Antara lain, saya kunu syaifen li sab'ina ilatihi. Dia bisa memberikan syafaat pada 70 keluarganya. Jadi kakak adik itu bisa. Ya. Maaf kalau kakaknya soleh nih, apalagi berjuang untuk agama. Ya, adanya nggak terlalu badung, asal jangan terlalu badung ya. Maksudnya asal rukun Islam dikerjain, rukun iman dikerjain, itu bisa ditarik adek. Ya, makanya saya kalau ngaji ke ibu-ibu, Bu, kalau punya anak 4 jangan jadi polisi semua, tembak-tembakan sih. Terus gimana Pak Ustaz? Ya satu jadi polisi boleh, ya satu jadi tentara, satu jadi dokter atau jadi perawat, satu jadi ustaz itu. Karena yang itu tuh bisa narik yang lain, bisa bilang nanti tapi bukan di dunia. Gitu. Ya. Jadi syafaat itu bisa dari kakak ke adik, adik ke kakak. Nah, syafaat itu bisa dari mukmin ke mukmin yang lain. Tapi mukmin yang sering bersama dalam kebaikan. Nah, makna bersama dalam kebaikan diantaranya adalah orang-orang yang berkumpul membacakan ayat-ayat Allah. Nah, makanya mudah-mudahan kalau Pak Saiful nanti masuk surga, ya Alan diajak sama saya. Wah, Alan duluan ya saya nggak diingatkan gitu kan. Ya, saya juga akan protes ya Allah, saya dulu waktu di dunia tiap malam Sabtu bareng terus sama Alan itu. Oh iya ya kata Allah, mana malaikat catatannya coba. Oh iya ini benar. itu ada hadisnya itu. Ada hadisnya itu. Jadi sahabat orang mukmin dengan mukmin yang lain. Nah. Tapi syaratnya istiqomah. Ya, jadi itu yang ketiga, inti surat Al-Alaq itu. Surat Al-Alaq itu tahu ya yang bunyinya Iqra ya. Nanti kita bahas isinya ya. Isinya yang ketiga adalah ancaman Allah bagi orang kafir dan janji Allah bagi orang beriman. Ancaman Allah bagi orang kafir dan janji Allah bagi orang beriman. Maksudnya apa? Ancaman Allah kepada orang kafir adalah neraka. Neraka. Dan berita janji Allah bagi orang beriman adalah surga. Itu sangat logik ya. Artinya itu memang penting nih. Pak Muklis coba masih ingat nggak? Bagaimana apa fasilitas surga ada 8? Masih ingat nggak? Kalau Pak Muklis di surga, manusia dapat apa aja gitu yang 8? Harus tahu ini, jadi kita ada motivasi. Iya, jadi dunia kecil gitu. Ya yang jelas dapat bidadari. Kan yang diinget itu dong. Jadi 8 gini, di surga itu masih 8. 1, muda terus, tidak akan tua selamanya. Ya. Kemudian sehat terus, tidak akan sakit selamanya. Yang ketiga, bahagia terus, tidak akan sedih selamanya. Yang keempat, aman terus, tidak pernah ada gangguan preman, gangguan tukang palak, tukang parkir. Kemudian yang kelima, ya tidak perlu ibadah lagi. Jadi sana nggak usah ibadah lagi, Mang. Jadi nggak usah ngaji lagi, nggak usah ikut lagi udah. Ya buminya kan udah nggak ada. Yang keenam, di sana tidak perlu cari nafkah. Ya udah siang malam itu udah nggak ada apa gimana itu? Masih ada. Tuh. Jadi tidak ada orang cari nafkah di sana ya. Tidak ada pekerja. Oh nggak ada buminya, pabrikannya juga nggak ada di sana. Tidak perlu cari nafkah. Nah
Nah, yang ketujuh, sekali masuk selama-lamanya. Yang kedelapan, tidak mengeluarkan anggota badan. Tidak Oh iya. tidak BAB, tidak buang keringat, tidak haid, tidak kalau perempuan ya, tidak ingus, tidak buang air itu. nggak ada buang air. Repot. Yang dapat. Hah? Yang dapat masih tidak. Tidak mengeluarkan anggota badan. Nah, yang ke-9, bisa melihat Allah langsung. Kan sekarang kita haram melihat Allah. Tapi kita yakin ada Allah kan? Dan itu puncak kenikmatannya di situ. Ya coba ente bayangin ciptaannya ya. Di atas ada 900 miliar galaksi. Satu galaksi ada 900 miliar bintang. Matahari itu bintang kecil. Nah, kalau matahari kecil, kalau bumi jelupang, ciptaannya sudah nggak bisa dipikirkan sebagai akal. Bagaimana yang menciptakan, maksudnya itu kan? Maka itulah puncak kenikmatan. Nah, itu janji Allah buat kita. Nah, yang terakhir, yang keempat, isi surat Al-Alaq ini, kekuatan orang kafir tidak berdaya di hadapan kehendak Allah. Kekuatan orang kafir tidak berdaya di hadapan kehendak Allah. Maksudnya begini. Ya. Contoh misalnya negara Amerika kan negara superpower ya. Kuatnya luar biasa. Ya kalau kita ngajak perang sama dia sih ya kita bunuh diri sama aja. Tapi cara Allah menghancurkan mereka, sebelum untuk mengingatkan mereka mudah. Kasihlah badai yang namanya cakep-cakep itu, Katrina, badai, namanya bagus-bagus itu. Itu Amerika tidak berdaya. Badai, ya, tornadonya itu yang dahsyat itu kan ada di Amerika. Ketika kebakaran tuh ya di Amerika Selatan itu, nyerah itu mereka. Sebetulnya itu kalau mereka ada yang sadar, iya di balik kekuatan kita ada kekuatan yang luar biasa. Ya sederhananya dibalik aja sama Allah misalnya, buminya mereka selesai dalam waktu 1 menit juga mereka selesai. Karena dulu contohnya sudah ada negara superpower dulu, ya Persia, ya Romawi, ya kaum Ad, ya kaum Samud itu mereka peradabannya luar biasa pada zaman itu. Tapi waktu yang singkat yang dihancurkan. Ya, jadi tidak berdaya kekuatan orang kafir, tidak berdaya. Makanya kata Rasulullah, harganya orang beriman ya, itu satu orang beriman itu lebih mahal daripada dunia dan seluruh isi. Sebaliknya, 1.000.000 orang kafir atau 1.000.000.000 orang kafir itu lebih rendah dari sayap ekor nyamuk. Itu ada hadis. Kalau pakai logika iman, tapi kalau kita tidak pakai logika iman susah. Karena Allah mengatakan wala tahzanu ya antumul a'launa in kuntum. Engkau adalah kelompok manusia yang derajatnya paling tinggi, maksudnya orang beriman, jika kamu punya iman. Ya. Jadi satu orang beriman itu, atau pakai bahasa hadisnya yang lain mengatakan begini, lenyapnya dunia, kata Rasul, lenyapnya dunia dan seluruh isinya, zawalu dunia ahwanun min qatil mu'min bighairi haqqin. Lenyapnya dunia ini dan seluruh isinya ya, itu lebih murah dibandingkan harga nyawanya orang beriman walaupun satu orang. Gitu. Maka kita bersyukur jadi orang beriman. Ya kalau dunia mah kan ukurannya adalah logika.
Kayak yang kuat ya Amerika, yang kuat ya Rusia, gitu kan. Tapi bagi orang yang punya iman, mereka Allah balikin buminya sedetik juga hancur gitu. Maka tidak boleh inferior, tidak boleh orang beriman itu rendah diri di hadapan orang kafir, walaupun kita dilarang sombong ya. Maksudnya tidak boleh kemudian tuh kalau ada orang bule, kalau ada orang tuh kayaknya gimana gitu ya. Kita kayak orang kampung banget, nggak boleh kayak gitu. Orang beriman tuh mahal harganya. Ya, saya kira itu. Nanti baru isi surat al-alaqnya kita bedah, kita paham. Saya kira udah jam 9 ya. Tadi saya terlambat karena ada yang konsultasi, jadi saya tidak meninggalkan. Kita tetap usaha disiplin. Pokoknya jam 8 mulai. Satu kayak 2 orang, jam 9 selesai. Kita untuk istirahat dan sebagainya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya musabbibal asbab wa ya fatihal abwab wa ya sami'al aswat wa ya qadiyal hajat wa ya mujibad da'wat iktihajatina waqfina bi halalikal haramika wa qina bi fadlika amman siwa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah. Kafaratul majlis subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan depan siapa? Jadwalnya? Selamat kita bermain. Iya Pak. Apa jadi Apa nasul dulu boleh? Jangan inilah repot-repot lah. enggak Ustaz, cuma seadanya ini juga. Air putih aja. Ustaz. Ustaz. Sudah makasih. Ini airnya lagi. Saya masih senang minum. Apa Ustaz? Mau lagi? Enggak ada Ustaz. Makasih, Mak. Pak Munis itu. Itu ada putih.